piecesnya itu 10.000 per pieces. Nah, kalau saya kan belinya 6 pieces, berarti 6 kali 10.000, 60.000. Itu sudah termasuk pajak bea cukai. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang ngomong, wah pajak itu lebih mahal daripada barangnya. Nah, mungkin teman-teman salah ngitung. Ya, jadi ini saya ajarin cara ngitung yang paling simpelnya untuk pajak. Oke? Nah, ini lokal Indonesia. Ya, jadi dari gudang di Cina itu nanti akan dikirimkan ke gudang di Jakarta. Ya, 90% lebih gudang Founder itu di Jakarta. Ya, dan saya ini orang Bandung ya, saya tinggal di Bandung juga. Saya kirim ke Bandung menggunakan paket yang reguler itu 44.000 ya. Jadi beratnya itu tadi sekado 13,8, 24 pieces isinya, berarti satu piecesnya 0,575 kilo. Saya beli 6, berarti 3,45 kilo. Pakai reguler itu 44.000 ke Bandung ke rumah saya. Ya, next ada biaya transaksi yuan. Ya, jadi ini pihak kedua yang wajib teman-teman cari, yaitu penjual yuan. Oke, nah penjual yuan ini orang yang punya bank Cina, ya, orang yang punya yuan. Ya, jadi skemanya nanti teman-teman transfer rupiah ke dia, dia akan mengkonversikan ke yuan, yuan akan dibayarkan ke suppliernya Anda. Oke. Nah, setiap transaksi itu ada biayanya 50 sampai 150.000 per transaksi. Nah, teman-teman cari yang 50.000, itu masih banyak, ya. Nah, lalu ini ada tax credit card di Alibaba dan Express. Jadi kenapa saya ngajarin teman-teman buat belanja di Alibaba atau Express? Karena ketika teman-teman belanja di sana, ya, ini teman-teman lihat order amount-nya ini 37,97 USD. Transaction fee-nya itu 1,13. Maka kalau kita konversikan itu 3% dari total transaksi. Makanya jangan pakai kartu kredit dan belanjanya di nomor 8 dan pakai penjual yuan di mana sekali transaksinya cuma 50.000. Ya. Nah, kebayang nggak ya kalau teman-teman beli dalam jumlah yang gede, terus teman-teman dipatok 3%. Itu sama dengan kayak teman-teman import sendiri, tapi teman-teman bayar jasa agen import gitu. Ya, jadi jangan pakai Alibaba atau Express dan pakai kartu kredit, jangan ya. Nah, next. Cost import terakhir adalah biaya agen import. Ya, kalau teman-teman mengimport menggunakan jasa agen import, itu ada biayanya. Ya, ini rahasia pertama. Ya, saya ulangi lagi, fee dari total transaksi atau invoice barang Anda sebesar 4-10%. Margin diskon yang diberikan seller China, margin volume cost dari barang Anda, making up price. Ya, itu dari 10 juta, teman-teman akan menghabiskan 5,1 juta. Ya, makanya jangan pakai agen import. Oke, jadi ini yang untuk barang saya harga price kali total quantity nomor 185.000 20 perak. Oke, lokal China-nya 121 160 perak. Oke, China ke Indonesia 60.000. Sudah termasuk pajak bea cukai. Oke, lokal Indonesia-nya 44.000. Biaya transaksi 50.000. Tax di Alibaba dan Express tidak ada karena saya belanja di nomor 8 ya. Lalu biaya agen import itu 0 karena saya import sendiri. Ya, totalnya 960.180 rupiah. Ya. Jadi di sini saya berhasil membuktikan secara data dan praktek bahwa saya mengimpor di bawah 1 juta. Ya, apakah bisa? Bisa. Ya, pertanyaannya apakah teman-teman tahu caranya untuk mengimpor 1 juta? Apakah teman-teman tahu cara import untuk satu pieces? Ya, nah makanya kalau import sendiri itu benefitnya banyak. Oke? Nah, jadi saya mematahkan orang-orang di luar sana yang bilang import itu nggak bisa, modal dikit. Buktinya saya bisa. Ya, oke. Nah, tadi ada yang nanya ya, saya mau jawab dulu pertanyaannya. Tadi yang nanya, kalau nggak pakai Alibaba AliExpress, jadi pakai apa? 1688 yang saya bilang. Ya, 1688. Itu adalah marketplace China. Oke? Bukannya bilang oke China ke Indonesia 240, kok jadi 60 min? Kan saya cuma beli 6 pieces. Ya, 240 itu untuk 24 pieces. Oke ya? Nah, fokus lagi ya. Nah, ini adalah rumus untuk teman-teman nantinya menghitung modal minimal untuk barang yang teman-teman bakal import. Ini rumusnya ya. Jadi kalau teman-teman merasa ini penting, silahkan di screenshot. Ya, jadi bagaimana menghitung rumus modal minimal untuk barang apapun yang teman-teman akan import ke depannya. Ya, pertama harga per pieces kali total quantity. Ya, gimana kalau barang itu kena latas? Mau latas umum, ya, itu bedanya cuma di harga per CBM. Ya, oke saya lanjut. Harga per pieces kali total quantity itu saya tulis tanda tanya. Kenapa? Karena saya nggak tahu barang yang ingin Anda import ini apa. Oke? Dan total quantity yang teman-teman bakal import ini berapa, saya juga nggak tahu. Makanya saya tulis tanda tanya. Ini sangat tergantung dari barangnya Anda. Oke, tetapi ini nanti dicatat ya untuk menghitung modal minimal. Ya, jadi harga purchase kali total quantity-nya Anda. Kedua, biaya minimal untuk ongkir lokal China itu 0 rupiah. Karena apa? Teman-teman bisa filter supaya berdasarkan lokasi. Cari satu lokasi dengan gudang forwarder Anda di China ya. Minta gratis ongkir seller, gratis ongkir China ke gratis ongkir lokal ke seller. Ya, itu biasanya akan dikasih gratis ongkir. Oke.
Jadi itu biaya minimal untuk ongkir lokal China. Lalu ongkir China ke Indonesia, saya ingatkan ya, cari folder yang minimal kirimnya sekilo atau 0,1 CBM. Nah bedanya apa, Bob? Ya, 1 kilo itu ketika teman-teman